Aziz mulai bekerja hari ini. Setelah pulang sekolah, suruhan Jaguar datang menjemputnya dan ia mengikuti mereka ke sebuah markas tempat Jaguar membawanya kemarin dan mereka selalu datang setiap sore. Pekerjaannya tidak berat. Hanya mengelap senjata dan merapikannya ke dalam sebuah peti panjang yang memiliki gembok lengkap dengan pengaman. Ternyata ketika mulai bekerja, suasana di dalam sana tidak berisik, masing-masing orang sibuk dengan tugasnya. Julio yang berkutat dengan komputer di depan didampingi oleh Elliot. Sementara Dominic mengatur beberapa berkas dan memilah senjata yang perlu Aziz bersihkan. Jaguar sibuk dengan peta lebar di atas meja dan menyusun blok di atasnya. Mereka berdua, Jaguar dan Dominic, berdiskusi dalam bahasa Inggris yang sebagian besar tidak Aziz mengerti, ia hanya paham bagian yang menyatakan bahwa transaksi sudah disetujui. Setelahnya, Jaguar mendekati Julio dan Elliot. Mereka sudah dekat. Elliot sudah menelusuri trace mereka. Ada 7 orang yang akan datang mengambilnya. Mereka hanya menggunakannya untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir, mereka bisa dipercaya. Julio menjelaskan. Pastikan mereka bersih dari alat pelacak. Jaguar melempar beberapa lembar dokumen. Apa kamu masih meragukan sensor baruku, Z? No, tetapi aku mewaspadai mereka. Mereka punya catatan yang paling bersih di antara klien yang lain. Jaguar membuka beberapa dokumen yang ia kumpulkan bersama Dominic. Well, guys. Dia bermain cantik selama ini. Dia tidak akan mempertaruhkan permainan itu untuk membunuh kita, kan? Dominic kembali ke atas meja. Aziz, apa kamu sudah selesai? Tanya Dominic mendekat. Aziz segera berdiri dan menutup peti kedua, lalu menyerahkan kuncinya pada Dominic. Pria itu hanya berjalan melewati Aziz. Beberapa anak buah Jaguar tiba-tiba waspada di dekat pintu. Ada 2 mobil box yang masuk ke dalam hutan dan ada 4 orang pria berbaju hitam dengan masker lengkap keluar dari sana. Aziz, diam di sini. Jangan kemana-mana, peringatnya. Aziz mengangguk. Menyaksikan Jaguar keluar menemui mereka. Mana barangnya? Tanya salah satu pria bermasker itu. Jaguar memberi kode dengan mengangkat telunjuk, lalu Julio dan Dominic mengambil 2 peti yang berisi senjata lengkap. Sekarang uangnya, ucap Jaguar. Pria bertopeng itu mengeluarkan sekantung tas dari dalam mobil. Ia tidak langsung memberikannya pada Jaguar, melainkan menyuruh 3 orang lainnya memeriksa kedua peti itu. Aku sudah memberikan pesanan khusus yang diminta bosmu. Jangan khawatir, kami tidak pernah mempertaruhkan nama untuk 1 tas uang. Pria bertopeng mengangguk setelah 3 orang memberi tanda aman. Ia menyuruh mereka mengangkut 2 peti itu dan menyerahkan 1 tas uang pada Jaguar. Mereka kemudian berjabat tangan dan meninggalkan markas. Dominic mengangkat tas yang berisi dolar Amerika itu ke dalam. Suara tawa dan tepuk tangan terdengar ramai. Jaguar merangkul pundak Aziz dan mengajaknya kembali masuk ke dalam. Cemon Aziz. Kita bersenang-senang dulu. Kau sudah bekerja keras hari ini. Mereka kini menuju ruang santai. Di sana ternyata sudah ada wanita-wanita penghibur dan minuman alkohol yang sudah tersedia. Entah kapan mereka datang, Aziz sama sekali tidak memerhatikan. Jaguar mendorong tubuhnya agar duduk di atas sofa, menikmati banyak hidangan di sana, ada banyak buah-buahan dan makanan mewah yang dihidangkan wanita-wanita cantik itu dengan gaya gemulai. Ayolah Aziz, kamu bisa mengambil wanita manapun yang kamu mau. Mereka akan melayanimu dengan baik. Tertawa. Itu jelas Elliot yang mengejeknya. Aziz lebih memilih sedikit menjauh dari sana dan meraih buah apel yang terhidang di atas meja. Salah satu wanita berusaha mendekati Aziz, mengendus tubuhnya seperti anjing, lalu menyodorkan segelas wine di depannya. Apa yang kamu lakukan? Aziz langsung pergi menjauh. Kenapa kamu tidak bergabung bersama kami, Aziz? Tanyanya sambil menentang segelas bir di tangannya dengan posisi menyender di depan pintu. Saya hanya tidak suka dengan semua hal yang ada di sana. Saya tidak suka melihat kalian menyentuh para wanita itu, karena kakak saya tidak pernah mengajarkan saya untuk merendahkan wanita. Aziz menjawab dengan tersenyum tidak bermaksud menghakimi.
Bagaimana kalau mereka sendiri yang memutuskan untuk merendahkan diri? Kita hanya menikmati itu, kan? Kita juga tidak memaksa mereka, jadi apa salahnya? Jaguar berkilah. Tidak ada salahnya, memang. Hanya saja, saya membayangkan, bagaimana kalau kakak saya yang berada di posisi itu? Saya tidak akan terima, saya pasti akan marah dan sedih karena ia direndahkan dan dilecehkan begitu saja oleh orang lain. Jaguar mengangguk mengerti. Ia menegak gelas terakhir dan duduk di sebelah Aziz. Sepertinya kamu sayang sekali pada kakakmu itu, Aziz. Karena hanya dia yang saya miliki di dunia ini. Orang tua kami meninggal akibat kecelakaan, saat itu saya baru saja berusia 10 tahun dan Kak Habibah yang menanggung tanggung jawab menggantikan peran orang tua kami. Ia terlalu banyak berkorban. Tidak bisa bohong, Jaguar kagum dengan ketulusan yang dimiliki Aziz, dengan kalimat bijaknya, cara ia menggambarkan sesuatu tanpa menghakimi apa yang mereka lakukan saat ini. Ia mengangguk-angguk, sangat jarang orang sepertinya di dunia ini. Sekarang matanya tertarik melihat rangkaian yang sedang Aziz kerjakan dengan bahan mentah yang ada. Jaguar meraih hasil rakitan itu dan melihat tiap posisi yang begitu rapi, bahkan tidak ada yang meleset. Anak ini punya bakat. Apa ini kamu yang merakitnya? Tanya Jaguar. Aziz mengangguk. Saya minta maaf karena tidak izin menggunakannya. Tidak apa. Lumayan juga, hanya ada beberapa celah yang akan membuat senjatamu bisa berbalik menembakmu. Secara keseluruhan kamu merakitnya dengan baik. Aziz senang mendengar pujian itu. Itu adalah percobaan ketiganya sebelum Jaguar datang dan ternyata ia berhasil, meski kata Jaguar ada beberapa yang harus disempurnakan. Apa kamu mau belajar merakit, Aziz? Tanya Jaguar. Ia menawarkan. Aku akan mengajarkanmu cara merakit jika kau mau. Jaguar memperjelas maksudnya. Aziz mengangguk cepat. Jelas ia mau, ia sangat ingin belajar dari awal. Inilah momen yang ia tunggu. Mau banget bos. Saya mau belajar. Kita akan mulai kelasmu besok. Sekarang aku mau menikmati nona-nona cantik itu. Jaguar meninggalkan Aziz yang tambah semangat mencoba memperbaiki hasil rakitannya lagi. Sesuai janji Jaguar, ia akhirnya mengajarkan Aziz cara merakit senjata. Aziz tidak butuh waktu lama untuk menguasainya, ia cukup tanggap dan pintar, hingga hanya butuh 1 bulan sehingga ia benar-benar merakit senjatanya dengan sempurna. Aziz, bersiaplah, kamu ikut denganku. Aku akan memperkenalkanmu dengan orang-orang yang tertarik dengan senjatamu. Kita akan pergi ke pasar malam. Siapkan tas yang berada di atas meja dan masukkan ke mobil. Aziz mengangguk. Ia menyelesaikan pekerjaannya. Membersihkan alat-alat lalu merapikan kembali semua benda yang berserakan. Mobil mereka berjalan meninggalkan markas. Cukup jauh, karena untuk keluar dari hutan saja memakan waktu hingga 20 menit. Sampai kemudian hampir 2 jam, mereka sampai di tempat yang dituju. Itu adalah pasar malam yang ramai. Awalnya Aziz mengira mereka akan bertemu di sana. Nyatanya, Jaguar mengajaknya masuk ke dalam sebuah permainan magic card yang letaknya sedikit jauh dari arena bermain anak. Halo, Jaguar. Senang bertemu denganmu Langi. Pria tua dengan jenggot tipis itu keluar mengenakan piyama tidur, lebih tepatnya mirip seperti jubah penyihir. Kau memiliki anggota baru? Tanyanya mempersilahkan Jaguar dan Aziz duduk. Jaguar melempar tas itu di atas meja, lalu memberi kode agar semua orang di dalam ruangan itu pergi. Ia ingin melakukan transaksi itu seperti biasa, bersih, tidak ada saksi selain mereka. Relaks, mereka tidak akan mengganggu. Pria berjanggut itu menuangkan teh dan mempersilahkan mereka berdua menikmatinya. Kamu tahu aku tidak suka melakukan transaksi secara terbuka, Andre. Kau sedang bernasib baik karena aku harus mengajarkan anak baru ini menghadapi duniaku. Jadi, aku akan meminta dengan sangat lembut agar mereka semua keluar dari ruangan ini. Pria yang dipanggil Andre masih melayaninya dengan santai. Ah, Jaguar kau masih saja paranoid. Para polisi tidak akan pernah bisa mengendusmu, jadi santai saja, lah.
Lagi pula, bukankah ide yang cukup bagus melakukan transaksi ilegal ini di keramaian? Tidak akan ada yang curiga. Aziz sedikit terkejut mendengar percakapan tadi. Transaksi ilegal. Polisi. Jadi selama ini mereka benar-benar menyelundupkan senjata api ini. Jaguar tidak dilindungi oleh pemerintah untuk memproduksinya. 5 pelayan wanita yang cantik-cantik itu keluar dari ruangan. Memberikan space untuk mereka bertiga. Aku punya tawaran yang lebih menggiurkan jika kamu mau mengambilnya. Kamu tahu jika perang dingin sekarang sedang terjadi di Rusia. Beberapa perusahaan sedang bertengkar dan sekarat. Mereka butuh timing untuk melindungi diri dari musuh yang berusaha saling menghancurkan. Jika kau bisa memproduksi senjata-senjata ini, aku tahu kamu bisa membuat sistem keamanan mematikan buat mereka. Pria itu mengoceh panjang. Aziz menatap ke arah Jaguar, berharap pria itu menolak tawaran tersebut. Bagaimanapun juga resikonya terlalu besar. Well, itu kesempatan yang bagus, Andre. Sayangnya aku sudah punya cukup banyak uang untuk bersenang-senang. Aku tidak butuh lagi. Jadi mari kita selesaikan ini dan kami akan segera pergi dari sini. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana kalau aku bilang kalau kamu tidak punya pilihan? Jaguar membeku waspada. Ia menatap ke arah Aziz dan melihat ke arah ruangan itu. Ada 3 orang yang sejak tadi bersembunyi di balik tembok dan kini memegang senjata dan mengepung mereka. Bos. Aziz menatap ke arah Jaguar, ia panik. Mereka dikepung. Jaguar masih bersikap tenang. Ia menyalakan rokok yang sejak tadi ia pegang. Aku tidak tahu kalau kamu sepengecut ini, Andre. Ucapnya sembari tersenyum kecut. Kamu tidak memberiku pilihan. Aku sudah terlanjur melakukan kesepakatan dengan mereka, jawab Andre merasa tidak bersalah sama sekali. Satu perusahaan ini bernilai ratusan jutaan dolar. Ayolah, Z. Arbatov, aku tahu kamu pernah melakukannya untuk orang lain. Sekarang lakukan juga untukku. Jaguar melihat ketiga orang dengan senjata api lengkap di tangan, membaca situasi sekitar. Mencari celah agar mereka bisa kabur. Ia tidak memprediksi situasi ini, tetapi ia selalu bersiap atas kemungkinannya. Jaguar meraih teh di atas meja, menatap ke arah Aziz, memberi kode lewat tatapan mata itu. Detik selanjutnya, dengan gerakan cepat, Jaguar melempar gelas teh itu ke wajah Andre lalu mengeluarkan pistol yang terselip di balik bajunya. Menembak ke arah pria yang berdiri di belakang mereka dan mendorong Aziz ke lantai untuk menghindari 2-3 peluru yang melesat. Jaguar berusaha menyerang dan melayangkan tembakan ke arah 2 orang yang sejak tadi menyerang. Ia menendang meja hingga terbalik dan menggunakannya sebagai tameng untuk menghindari peluru. Dor! Satu tembakan, melewati pipi Aziz dan mereka berdua terdiam. Andre sudah bangkit dan menodongkan pistolnya dari belakang. Ayolah Jaguar. Aku tidak mau membunuh kalian berdua. Andre mengusap wajahnya yang terkena teh panas tadi. Mereka berdua tersudut. Aziz tidak bisa menahan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat. Aliran darahnya seolah berhenti mengalir. Apakah mereka akan mati sekarang? Apakah ia akan mati sekarang? Ayolah, Z. Kita tidak perlu melakukan ini. Andre menempelkan moncong senjata api tepat di kepala Jaguar sedikit menekannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk kabur sekarang, Andre. Ucap Jaguar. Lihat. Dalam keadaan seperti itu, ia masih bisa bersikap sombong. Lampu di tempat itu tiba-tiba mati. Ruangan di sekitar gelap total, suara tembakan beruntun mengenai apa saja yang berada di dalam sana. Aziz merasakan tangannya ditarik oleh seseorang. Dan ia bisa mengenali sentuhan itu, sehingga mengikutinya ke belakang. BR3 ngesek. Suara Andre yang berteriak masih terdengar, tetapi Jaguar berhasil membawa mereka berdua keluar dari dalam ruangan itu. Suara pecahan kaca dan pukulan terdengar ngeri. Aziz bahkan tidak berani hanya untuk sekedar menoleh ke belakang. Kalian tidak apa-apa. Itu adalah Julio dengan senjata api lengkap di tangannya. Ia menuntun Jaguar dan Aziz menuju tempat yang aman. Elliot dan Dominic masih melakukan penyerangan terhadap Andre dan pasukannya di dalam.
Tetapi mereka tidak akan bertahan lama, Jaguar tahu Andre membawa banyak pasukan bersamanya. Aku mau mereka dibersihkan, Julio, ucap Jaguar. Aziz, pergilah dan tunggu kami di luar wahana. Ia melempar kunci mobil ke arah Aziz. Anda mau kemana? Aziz menarik lengan kekar Jaguar. Ia tidak mau ditinggal sendiri. Ia baru belajar menyetir kemarin, bagaimana pula ia bisa membawa mobil itu? Bukankah kita harusnya pergi dari sini? Ada sesuatu yang harus aku bereskan dulu. Pergilah dan tunggu kami di luar pagar. Untuk pertama kali, Aziz melihat tatapan tajam Jaguar tanpa ekspresi. Ia mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di balik kaos kakinya. Lalu meraih pistol yang dilempar oleh Julio. Tatapan matanya beringas dan buas, seolah ia bersiap merobek siapa saja yang berada di depannya. Aziz melangkah mundur, tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia berlari dari sana, menjauh dan mencari mobil seperti yang diperintahkan. Ia melihat sisi lain dari Jaguar malam ini. Pria itu, Aziz seolah tidak mengenalinya lagi. Sementara itu, Julio dan Jaguar bergerak masuk kembali ke dalam ruangan itu. Well, aku baru saja mau bergabung dengan permainannya. Sudah selesai rupanya. Ia melihat Andre yang sudah terkapar di lantai. Kaki Dominic menekan tubuhnya hingga Andre tidak bisa bergerak. Banyak darah yang keluar dari mulut pria itu, sementara yang lain sepertinya sudah mati. Sayang sekali. Padahal aku sudah memberimu kesempatan untuk kabur, tetapi kau menolaknya dengan sombong. Siapa yang menyuruhmu, Andre? Aku tahu kamu tidak bergerak sendiri. Dominic menarik kakinya dari atas tubuh Andre agar pria itu bisa berbicara. Giliran Jaguar yang berjongkok di depan, mengintimidasi. Cih, kamu masih seperti biasa, selalu meremehkanku. Andre meludah ke wajah Jaguar. Aku masih akan bertanya dengan lembut, Andre. Siapa yang mengirimmu? Just kill me. Aku tidak akan memberitahumu bajingan. Suara tawa sombong itu masih saja terpasang. Jaguar mengeluarkan pisau yang ia persiapkan tadi, lalu menusuknya di perut pria itu. Darah segar mengalir dari sana. Darah keluar dari mulut Andre, ia terbatuk berkali-kali. Menatap mata Jaguar yang tidak memiliki emosi, kosong, dingin. Seolah ia memang bisa menjadi psikopat sekarang. Jaguar kembali menekan pisau itu lebih dalam, membuat tubuh Andre menggeliat semakin lemah. Alfonso. Jaguar menarik pisaunya dan berdiri, membersihkan cipratan darah yang mengenai wajahnya. Brengsek itu tidak pernah menyerah rupanya. Kamu akan apakan dia, Jaguar? Tanya Elliot yang sejak tadi lebih banyak memakan apel di atas meja sambil menonton adegan itu dengan santai. Hapus jejak keberadaan kita. Semua CCTV di tempat ini pastikan tidak ada yang menangkap wajah kita semua. Di tempat yang lain, Aziz beberapa kali menabrak bak sampah saat berusaha mengeluarkan mobil. Ia baru beberapa kali belajar menyetir, jadi sekarang ia hanya bisa berdoa dan berusaha mengendalikan mobilnya selama beberapa menit. Ia sempat mengomel karena gerakan mobilnya hampir menabrak banyak orang. Sampai kemudian ia berhasil menyembunyikan mobil mereka di balik pohon, tepatnya di belakang pagar di mana Jaguar menyuruhnya menunggu. Suara sirene polisi mulai terdengar berdatangan. Orang-orang sejak tadi berteriak dan berlari ketakutan keluar dari pasar malam itu. Aziz menunggu dengan cemas, menatap ke segala arah, berharap Jaguar sudah selesai dengan masalahnya. Ayolah, mereka di mana? Setelah lama menunggu, akhirnya ia melihat Jaguar dan yang lainnya merengsek dari belakang bangunan menemuinya di sana. Mereka langsung masuk ke mobil dan meluncur. Beberapa menit setelah mereka tiba di markas, Julio, Elliot dan Dominic akhirnya kembali. Aziz berdiri dan menatap mereka yang juga sama berantakannya. Ada banyak cipratan darah yang mengenai baju mereka, tetapi wajah-wajah itu tampak tenang. Seolah itu hal yang biasa. Kamu tidak apa-apa? Tanya Elliot melihat wajah pucat Aziz. Tubuh Aziz masih bergetar hebat.
Ia masih belum bisa mengendalikan detak jantungnya yang masih berpacu sejak mereka kembali dari pasar malam. Maafkan aku, Aziz. Aku tidak mengira Andre akan mengkhianati kita. Maaf membuatmu harus melihat semua itu. Kamu tidak apa-apa, kan? Tanyanya. Aziz mengangguk lemah. Ia sama sekali tidak terluka, hanya terkejut. Aku tidak bisa membayangkan jika terjadi sesuatu padamu tadi. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Itu sebabnya aku mendiamkanmu. Aziz sekali lagi mengangguk. Ia tidak menyalahkan Jaguar, karena pria itu berusaha melindunginya tadi. Sekarang kamu sudah melihat apa yang kami lakukan. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak sama sekali. Saya tahu kalian hanya melindungi diri, tapi Aziz menggantung kalimatnya. Ia mengusap wajah tidak tenang. Gestur tubuhnya masih terlihat tidak nyaman. Saya hanya terkejut dan takut. Anu. Aziz berdiri berusaha mengontrol tubuhnya yang masih bergetar hebat. Bisa antar saya pulang? Ia menatap Jaguar, memohon. Sekarang, lanjutnya. Jaguar berdiri dari duduknya. Meraih kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Tentu. Setelah kejadian malam itu, Aziz mulai tidak masuk kerja. Ia tidak lagi pergi ke markas Jaguar. Ia tidak mau lagi terlibat dalam transaksi ilegal dan berbahaya itu. Kak Habibah juga pasti akan menentangnya. Ia sudah memikirkannya dengan matang, kalau ia akan berhenti bekerja, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengatakannya pada pria itu. Aziz menjadi dilema. Ia mondar-mandir di dalam kamar sejak tadi, memikirkan kalimat yang tepat untuk mengatakan pada Jaguar kalau ia ingin berhenti bekerja tanpa menyinggungnya. Ia tidak suka berperang dengan diri sendiri. Jadi, tanpa berpikir lagi, Aziz meraih jaket coklat dan mengeluarkan motornya lalu pergi menuju markasnya Jaguar. Ia akan berterus terang dan mengatakan semuanya. Sesampainya di sana, ia melihat Jaguar dan yang lainnya masih berkutat seperti biasa. Aziz masuk dengan sedikit canggung. Apa kita bisa berbicara? Tanya Aziz melihat ke arah Jaguar. Jaguar seolah mengetahui apa yang akan Aziz katakan, tetapi ia tetap menyimak dengan saksama. Membiarkan Aziz mengeluarkan unek-uneknya. Seperti orang pada umumnya, percakapan itu berputar-putar tanpa akhir. Aziz tidak langsung masuk ke poin percakapan itu. Ia berbicara tentang ujian kelas, kesibukan random yang tidak penting-penting sekali. Aziz, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak masalah dengan itu. Jika kamu mau berhenti bekerja, aku tidak akan menghalangimu. Kamu tahu aku hanya ingin membantu, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Jaguar mengeluarkan selembar amplop berwarna coklat. Ini gajimu bulan lalu. Tenang saja, ini uang pribadiku. Bukan hasil dari penjualan senjata. Jadi aku pastikan aman untukmu. Aziz tidak enak. Lihat, bahkan Jaguar masih bersikap begitu baik padanya. Maafkan saya karena telah mengecewakan Anda, ucap Aziz sungguh-sungguh. Jaguar menggeleng. Kamu tidak pernah mengecewakanku, Aziz. Gunakan uang itu dengan baik. Jika kamu ingin bekerja di tempat lain, aku akan mendukungmu atau jika kamu mau membuka usaha dan kamu butuh modal, aku akan membantumu. Jangan sungkan untuk menghubungiku kapanpun, Aziz. Anggap saja aku kakakmu. Aziz tersenyum dan merasa lega. Ia pikir Jaguar akan kecewa padanya. Pria ini ternyata masih hangat seperti biasa. Aziz tambah senang saat Jaguar tidak memutuskan hubungan dengannya meski Aziz berhenti bekerja. Elliot, Dominic dan Julio perlahan mendekat. Berdiri menatapnya. Well, sudah kubilang kau tidak cocok untuk pekerjaan ini, tetapi senang mengenalmu Aziz. Kamu pria baik, tetaplah menjadi pria baik, jangan seperti kami. Elliot memberi salam perpisahan dengan gentle. Semoga sukses dengan ujian sekolahmu. Kalau kamu mendapat peringkat tertinggi, aku akan memberikanmu AK-17, bisik Dominic saat menepuk bahu Aziz. Aziz tersenyum. Benar kata orang, kadang kamu akan menemukan hal baik di tempat terburuk sekalipun. Jika boleh jujur, Aziz mendapatkan banyak hal di sini. Ia mendapatkan kehangatan dari cara mereka melindunginya.
Terima kasih semuanya. Saya pamit. Aziz akhirnya keluar dari tempat itu. Ia merasa lega. Setidaknya Jaguar dan yang lainnya tetap mendukungnya dan itu sangat cukup bagi Aziz. Jauh di seberang sana saat polisi mengolah TKP. Seorang pria yang mengamati di balik pohon mengeluarkan ponsel sambil menghisap rokok. Andre sudah tertangkap. Ia membocorkan rahasia seperti yang sudah kuduga. Pria itu menghembuskan asapnya ke udara dengan pelan. Tapi aku punya berita yang menarik. Tampaknya Jaguar memiliki anggota baru, kulihat dia sedikit ceroboh dan bodoh. Jaguar sangat melindunginya. Pria di seberang sana masih mendengarkan. Aku belum mendapat banyak informasi tentangnya. Aku akan memberitahu jika menemukan sesuatu. Apa kamu mau aku membunuh Andre juga? Dengan senang hati. Pria itu mematikan ponselnya, membuang putung rokok ke sembarang arah lalu kembali menatap beberapa polisi yang membersihkan bekas pasar malam. Jaguar, mari kita lihat seberapa penting anak itu untukmu.